Assalamualaikum, San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kira-kira langsung kita mulai aja apa gimana, San? Nanti, Iya, langsung saja dimulai. ya, Iya, nanti yang belum masuk masuk. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah dan lihada wa makunna linahtadilan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat kesehatan, iman Islam kita bisa berkumpul lagi pada malam hari ini untuk mengikuti kajian kon ya seperti biasa. Salat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas perjuangannya bersama para sahabat-sahabat terdahulu kita bisa merasakan Islam sampai saat ini. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Muhammad Anim Fahrul Anam selaku pemateri, begitu juga kepada para jamaah yang sempat atau meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian di pertemuan terakhir kemarin. Itu sekarang untuk yang di PDF itu halaman 34 ya. Baik, nanti sambil nunggu teman-teman peserta yang lain, mungkin kita langsung mulai aja Ustadz, karena takutnya nanti kita tunggu malah makin lama lagi. Baik, mungkin kita langsung aja, mari bersama-sama kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Farul Anam selaku pemateri, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana futuhal ilm wa futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam majelis ini. Insyaallah semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan dalam beristifadah dan dalam mengambil istifadah ilmu dari pada Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Semoga kita semua diberikan kemudahan, ilmu yang manfaat dalam belajaran pada hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran masih menjelaskan tentang al-ma'rifah al-makki wal madani. Saya ulas sebentar tentang al-ma'rifah makki wal madani. Ya, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kita sudah menjelaskan pengertian tentang makkiyah dan madaniyah. Ya. Di dalam bab awal ini, awal ini, musannif atau Imam Suyuti merinci beberapa ulama dan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang makkiyah dan madaniyah. Mana beliau
mengambil satu atau dua dari beberapa kitab, diantaranya dari ulama Imam Makki dan Imam Al-Iz Ad-Dirini, yang mana keduanya beliau adalah yang menuliskan bab tersendiri atau kitab tersendiri ya dalam penjelasan tentang Makki dan Madani. Di antara faedah atau manfaat kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah, yaitu kita akan mengetahui tentang ayat yang terakhir turun, ya, ayat Al-Quran yang terakhir turun, al-ilmu bil terakhir. Ya. Yang ayat yang terakhir turun itu bisa jadi sebagai nasikh yang menghapus dari ayat yang sebelumnya, yang awal, atau mungkin bisa jadi mukhassis atau yang menjadi khusus dari ayat yang diturunkan di awal, ya, gitu ya. Ya, ayat pertamanya bisa jadi mujmal, yang kemudian ditaksis, ya. Atau bisa jadi ayatnya am, kemudian ditaksis yang umum, ditaksis, dikhususkan. Nah, ini salah satu dari faedah manfaat kita mempelajari ma'rifat Makki dan Madani. Dan juga dijelaskan juga dari oleh Imam Abdul Qasim Al-Hasan Muhammad Al-Habib An-Naisaburi, yang mana beliau menjelaskan di antara keutamaan Al-Quran yaitu adalah mempelajari tentang ilmu turunnya Al-Quran dan juga tentang tertib ma nazala bi Makkah wa Madinah. Al-Quran ini ya diturunkan di Makkah atau Madinah. Runtutan turunnya Al-Quran di Makkah atau Madinah. Nah, ini termasuk ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwasanya barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tetapi tidak paham tentang ilmu Makkiyah dan Madaniyah, maka akan tertolak. Ya. Maka tidak halal baginya untuk berkata tentang kitabullah. Ya, jadi orang yang pengen menjelaskan kitabullah Al-Quran harus paham tentang ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Baru setelahnya itu tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ya, definisi Makkiyah dan Madaniyah ini di dalam kitab Al-Itqan disebutkan menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya Makkiyah dan Madaniyah ini dilihat dari zamannya, yang tiba di zaman, dilihat dari zaman. Ya. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Yang kedua, Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari bi'tibaril makan. Ya, kalau Makkiyah adalah ayat yang turun di kota Mekah, dan Madaniyah ayat yang turun di kota Madinah, ya, atau sekitarnya. Ya, di sini nanti kalau di tempat ini banyak sekitar-sekitarnya. Jadi ya, ketika turunnya di dekat dengan Madinah maka disebut Madaniyah, atau turunnya di antara keduanya maka disebutkan tempatnya. Ini menurut Bi'tibaril makan. Kemudian yang ketiga, pengertian Makkiyah dan Madaniyah Bi'tibaril khitab, dilihat dari khitabnya. Ya. Untuk siapa ayat ini ya ditunjukkan ya. Ketika ayat ini ditujukan untuk ahlu Makkah, maka disebut Makkiyah. Ketika ayat ini ditujukan untuk ahlul Madinah, maka disebut Madaniyah. Nah, dari 3 pengertian tadi, istilah tadi, yang mu'tabar atau yang i'timad, yang masyhur, ya, yaitu yang pengertian yang bi'tibar di zaman. Ya. Yang mana Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Kemudian dalam penyebutan Makkiyah dan Madaniyah ini, ya, sumbernya, ya, marojiknya itu berdasarkan asarus sahabah wa tabi'in. Nah, karena Nabi sendiri tidak menyebutkan
ayat ini bahwa ayat ini makiyah, tidak menyebutkan surat ini makiyah. Belum ada penjelasan seperti itu. Makiyah, ini madaniyah, belum ada. Ya, ya maka di sini apa namanya, riwayat uh, uh, makiyah dan madaniyah ini bersumber daripada riwayat para sahabat yang menyaksikan ayat ini langsung, ya, turun di mana atau kapan waktunya. Nah, ini berarti sumbernya dari para sahabat ataupun para tabi'in. Ya, tabi'in yang menyaksikan sahabat itu menjelaskan ayat ini turun. Nah, asarus sahabat tabi. Ya. Jadi bukan daripada hadis Nabi, ya. Karena Nabi tidak memberitakan, nah, tidak mewajibkan ini makiyah dan madaniyah, tidak ada. Nah, belum ada perintah, ya, menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian penjelasan makiyah dan madaniyah ini, ya, bukan termasuk kewajiban bagi seluruh orang awam, ya, tapi wajib bagi orang ahli ilmi atau para penuntut ilmu, ya, seperti kita thalabul ilmi. Nah, kita wajib mempelajari tentang makrifat makiyah dan madaniyah, ya, jika kita ingin mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, kemudian dijelaskan beberapa riwayat, diantaranya dari Ibnu Sa'id, ya, bahwasanya jumlah makiyah dan madaniyah, ini makiyah di sini dari Ibnu Sa'id menjelaskan bahwasanya jumlah madaniyah itu berjumlah 27 surat, dan setelahnya itu semuanya terakhirnya adalah jumlahnya adalah makiyah atau dinamakan makiyah, surat yang turun di Mekah. Ini pertama riwayat dari Ibnu Sa'id. Nah, kemudian di pendapat kedua juga dijelaskan lagi dari Abu Ja'far An-Nuhas, dijelaskan dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, ya, yang mana yang intinya pendapat Abu Ja'far ini isnaduhu jayyid, ya, isnaduhu jayyid, di sanadnya ini sahih, jayyid, bagus, ya, rijaluhum kulluhum thiqat min ulama il Arabiyah, jadi semuanya sahih, di antara pendapat Abu Ja'far, yang mana mengatakan surat yang turun di Mekah ini diantaranya surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Hijr, Nahl, ya, ada pengecualian dari beberapa ayat, ya, itu turun di Madinah, ya, semuanya itu sampai dengan ila tahrim, ya, itu semuanya sanadnya jayyid, ya, dan masyhur. Ya. Kemudian, ya, kita melanjutkan pembahasan tentang makiyah, ya, makiyah dan madaniyah. Di antara riwayat lagi yaitu qala al-Baihaqi, ya, qala al-Baihaqi, dan berkata qala al-Baihaqi, berkata al-Baihaqi fi dalailin nubuwati, dalam kitab Dalailin Nubuwah, anba'ana, memberitakan kepada kami, Pak Abdullah Al-Hafidh akhbarana, memberitakan kepada kami, mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad Ibn Ziyad Al-Adl haddatsana, menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ibn Ishaq haddatsana, menceritakan kami Yaqub ibn Ibrahim Ad-Duraqi haddatsana, menceritakan kepada kami Ahmad ibn Nasr ibn Malik Al-Khuzai haddatsana, menceritakan kepada kami Ali ibn Husain ibn Waqid an abihi, dari ayahnya, haddatsani, menceritakan kepada kami Yazid An-Nahwi an Ikrimah, dari Ikrimah, wal Hasani ibni Abi Hasan qala, berkata Ikrimah bin Abi Hasan bin Yazid An-Nahwi, anzalallahu, Allah telah menurunkan Quran, anzalallahu minal Qur'ani di Makkah, Allah telah menurunkan Al-Quran, sebagian dari Al-Quran itu di Makkah. Di antaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yaitu surat Al-Alaq, ya. Ya.
Kemudian Nun, surat Nun. Nah, jadi di antara penyebutan ini adalah penyebutan menurut tertibun nuzul, ya, runtutan turunnya Al-Quran. Ya. Yang kita baca sekarang adalah tartibut tilawah, ya, runtutan eh, Al-Quran setelah tartibun nuzul. Nah, baru di tartibut tilawah. Oleh yang dijelaskan ini adalah tartibun nuzul, ya, daripada awal pertama kali ayat Al-Quran turun. Ya. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Kemudian An-Nun, surat Nun. Wal Muzammil, surat Muzammil. Wa Mudaththir, surat Mudaththir. Tabbat yada abi lahabi wa tab, al-lahab, idza syamsu kuwirat, surat Takfir. Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Wal laili idza yaghsha, surat Al-Lail. Wal fajri, surat Fajr. Wal duha, surat Duha. Alam nashrah, surat Al-Insyirah, Asy-Syarh. Wal 'asr, surat Al-'Asr. Wal 'adiyat, al-'adiyat. Wal kautsar, Al-Kautsar. Alhaakumut takatsur, ya, takatsur. Ara'aita, surat Ar-Ra'd. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Wa ashabul fil, dan surat ashabul fil, al-fil. Wal falaq, dan surat al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, nas. Qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Wan najm, surat an-najm. Abasa, surat abasa. Wa inna anzalna, surat al-qadar. Wasyamsi wadduhaha, surat asy-syams. Was sama'i dzatil buruj, buruj. Was tini wal zaitun, surat tin. Li ila fi Quraisy, surat Quraisy. Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah. La uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah. Wal humazah, dan surat Al-Humazah. Wal mursalat, dan surat Al-Mursalat. Wal qaf, surat Qaf. Wala uqsimu bihadzal balad, surat Al-Balad. Ya, was sama'i wat tariq, surat Tariq. Wal qaqtarabatis sa'ah, surat Al-Qamar, ya. Was sad, dan surat Sad. Wal jin, surat Jin. Yasin, surat Yasin. Wal Furqan, surat Al-Furqan. Wal malaikah, ya. Wal malaikah. Ya, coba dilihat ke bawah sedikit footnote-nya. Wal malaikah ini apa? Ya, dilihat di footnote-nya. Maksud malaikah, ya, surat Fatir, ya. Jadi nama lain surat malaikah itu adalah surat Fatir. Ya, meskipun di awal ayatnya menjelaskan tentang malaikat. Terus ke atas lagi, lanjutkan. Jadi malaikat itu surat Fatir. Ya, wal malaikatu berarti surat Fatir. Wa Thaha, dan surat Thaha. Ya, wal waqi'ah, surat waqi'ah. Wa Tasin mim. Nah, Tasin mim pertama ini surat Asy-Syu'ara, ya. Wa Tasin, dan surat Tasin ini surat An-Naml. Ya, wa Tasin mim yang kedua surat Al-Qasas. Ya. Wa Bani Israil, dan surat Al-Isra. Bani Israil nama lain surat Al-Isra. Wa Tasi'atu, Tasi'atu ini di footnote-nya adalah surat yang ke-9 dari Al-Quran, yaitu surat Yunus. Ya, wa Hud, dan Hud. Wa Yusuf, dan Yusuf. Wa Ashabil Hijr, dan surat Al-Hijr. Wal An'am, dan Am. As-Saffat, dan surat As-Saffat. Wa Luqman, surat Luqman. Wa Saba, surat Saba. Wa Zumar, dan surat Zumar. Wa Hamim Al-Mu'min, ya, surat Hamim Al-Mu'min itu Ghafir, ya. Wa Hamim Ad-Dukhan, ya, surat Hamim Ad-Dukhan. Wa Hamim As-Sajdah, surat Hamim Al-Sajdah. Wa Hamim Ain Sin Qaf, surat Asy-Syura. Wa Hamim Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf. Wal Jathiyah, surat Jathiyah. Wal Ahqaf, surat Ahqaf. Wal Dzariyat, surat Dzariyat. Al-Ghashiyah, surat Al-Ghashiyah. Wa Ashabul Kahfi, dan surat Al-Kahfi. Wa An-Nahl, surat An-Nahl. Wa Nuh, surat Nuh. Ibrahim, surat Ibrahim. Wal Anbiya, surat Anbiya. Wal Mu'minun, surat Al-Mu'minun. Wa Alif Lam Mim As-Sajdah, As-Sajdah. Wa Tur, dan surat Tur. Wa Tabarak, surat Al-Mulk. Wal Haqqah, surat Al-Haqqah. Wa Sa'ala, surat Al-Ma'arij, ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil Ma'arij, ya. Kemudian wa amma yatasaalun, surat An-Naba. Wa An-Naziat, An-Naziat. Idza sama'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Idza sama'u fatarat, ya, surat Al-Infitar. Terus ke bawah lagi, ya. Rum, dan surat Ar-Rum. Wal Ankabut, dan surat Ankabut. Jadi yang disebutkan di atas adalah beberapa surat yang diturunkan di Mekah. Nah, itu disebut surat Makkiyah, ya. Wa ma nazala bil Madinah. Ini dijelaskan juga dari Imam Al-Baihaqi, yaitu di antara surat-surat yang diturunkan di Madinah. Wa ma nazala bil Madinah. Dan surat yang diturunkan di Madinah adalah Wailul Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin. Kemudian Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ali Imran, surat Ali Imran. Wal Anfal, surat Al-Anfal. Wal Ahzab, surat Al-Ahzab, ya.
wal Maidati surat Maidah, wal Mumtahinati surat Mumtahinah, wan Nisa'i surat An-Nisa, wa idza zulzilat zalzalah, wal Hadid surat Hadid, Muhammad surat Muhammad, Ar-Ra'd surat Ar-Ra'd, Ar-Rahmani surat Ar-Rahman, hal ataka hal ata al-insan surat Al-Insan, At-Talaq surat At-Talaq, lam yakun, lam yakunillah ini surat Al-Bayyinah ya, wa lam yakunillah, wal Hasyr surat Al-Hasyr, wal idza ja'a nasrullah surat An-Nasr, wan Nur surat Nur, wal Hajj surat Hajj, wal Munafiqun surat Munafiqun, wal Mujadilah surat Al-Mujadilah, wal Hujurat surat Hujurat, ya ayyuhan nabiyyu wa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu surat At-Tahrim, As-Saff surat Saff, wal Jumu'ah surat Jumu'ah, wat Taghabun surat Taghabun, wal Fath surat Al-Fath, ya inna fatahna, wa Bara'ah dan surat Bara'ah. Surat Bara'ah yang turun di Madinah ya. Qala Al-Baihaqi, jelasan juga. Qala berkata sebuah Al-Baihaqi, wa tasi'atu, utawi yang dinamakan surat yang ke-9, yuridu biha, yang diinginkan biha at-tasi'ah, yang diinginkan at-tasi'ah adalah surat Yunus, yaitu surat Yunus. Qala berkata Imam Baihaqi, wa qad saqata, dan telah gugur ya, telah dihilangkan atau telah gugur min hadhi riwayat, daripada ini riwayat, yaitu Al-Fatihah surat Al-Fatihah, wal Araf, kaf ha ain sin, wa kaf ha ya ain sad ya, fima nazala di Makkah, bahwa di antaranya itu turun di Mekah. Ya, terus lanjutkan. Ya, jelaskan lagi riwayat dari Imam Ali bin Ahmad. Ya, qala berkata, Sofu, qala di sini coba dilihat footnote-nya ke bawah lagi. Qala, ya, qala Al-Baihaqi, masih tentang perkataan Imam Al-Baihaqi ya, masih menyambung. Qala berkata Sofu Imam Al-Baihaqi, ya, ke atas lagi. Ini masih dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ya, Qala berkata Imam Al-Baihaqi, wa qad akhbarana, dan telah mengabarkan kepada kami, Sofu Ali ibnu Ahmad ibnu Abdan, akhbarana, mengabarkan kepada kami, Sofu Ahmadu ibnu Ubaidis Sofar ya, Ubaid bin Sofar ya, ada sana mengabarkan kembali Sofu Muhammad ibnu Al-Fadl, dan sama mengabarkan kami Sofu Ismail ibnu Abdullah ibnu Zurarah Al-Ruqi, ada sana mengabarkan kami Sofu Abdul Aziz ibnu Abdurrahman Al-Qurashi, ada sana mengabarkan kami Sofu Husayf an Mujahid, dari Mujahid an Abi Abbas annahu qala, ya, dari Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, inna awwala ma anzalallahu ala nabiyyi minal Qur'ani, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Al-Qur'an, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rabbil 'alaq, wa dzakara ma'nal hadis, wa dzakara as-suwar allati, wa dzakara, dan mana hadal hadis, inilah mana hadis, wa dzakara, menjelaskan as-suwar, ing beberapa surat, allati saqatat, yang telah gugur ya, riwayatnya telah dihapus atau telah hilang riwayatnya, minar riwayatin ula, dari riwayat yang pertama, fi dzikri ma nazala, penuturan ayat atau surat yang turun di Makkah, di Mekah. Faqala, dan berkata, walil hadithi syahid, ya, ini adalah hadits syahid ya, fi tafsir Muqatil, ya, dari perkataan, dari tafsir Muqatil wa ghairi, ma'al mursali sahih alladhi taqaddam, bersama hadis mursal sahih yang sahih alladhi, yang sudah dahulu ya, sudah dulu dijelaskan. Faqala Ibnu Durais, ya, ini perkataan lain ya, Imam Ibnu Durais, fi Fadhail Quran, ya, dalam kitab Fadhail Quran ya, di antaranya hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Ja'far Ar-Razi an ba'ana
Amr bin Harun, hadatsana Utsman, tentang kami Utsman ibn Atha al-Khurasani, an abihi dari ayahnya, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, qala berkata, Sahih Ibnu Abbas, kanat ya, idza unzilat Fatihatun surat di Makkah kutibat di Makkah. Ya, ketika diturunkan atau surat Fatihah itu di Makkah, maka sudah dituliskan di Makkah. Tsumma yazidullah fima yasha. Kemudian Allah menambahkan di dalam surat Al-Fatihah apa yang Allah kehendaki. Wa kana awwala ma unzila minal Qur'an. Adapun ayat yang diturunkan yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tsumma nun, kemudian tsumma, kemudian ya ayyuhal muzammil, tsumma ya al-mudaththir, kemudian ya al-mudaththir, tsumma tabbat, kemudian tabbat yada abil labi wa tab, tsumma idza syamsu kuwirat, tsumma sabbih rabbikal a'la, tsumma wal lail idza yaghsha. Nah, ini semuanya adalah tartibun nuzul ya. Dilihat dari asbabun nuzulnya yang diturunkan di Mekah. Tsumma sabbihi rabbikal a'la, tsumma wal laili idza yaghsha, tsumma al-fajr, tsumma ad-duha, tsumma kemudian ke bawah lagi. Tsumma alif lam nashrah ya, tsumma alam nashrah. Tsumma al-'asr, kemudian surat al-'asr, tsumma al-'adiyat, surat al-'adiyat, tsumma Inna a'tainaka, kemudian surat Inna a'tainaka, tsumma alhaakumut takatsur, kemudian surat alhaakumut takatsur, tsumma ara'aital ladzi yukadzibu, ya, kemudian surat al-Ma'un, tsumma qul ya ayyuhal kafirun, tsumma alam tara kaifa rabbuka, tsumma qul a'udzu birabbil falaq, tsumma qul a'udzu birabbin nas, tsumma qul huwallahu ahad, tsumma wan najm, tsumma abasa, kemudian surat abasa, tsumma inna anzalna fi lailatul qadar, tsumma asy-syamsu duhaha, tsumma was-sama'i dzatil buruj, tsumma wat-tini, kemudian surat at-tin, tsumma ila Quraisy, kemudian surat Quraisy, tsumma al-qari'ah, tsumma la uqsimu bi yaumil qiyamah, tsumma wailul likulli humazatil lumazah, tsumma wal mursal, tsumma qaf, tsumma la uqsimu bi hadzal balad, tsumma was-sama'i wat tariqi, tsumma iqtarabatis sa'atu, tsumma shad, tsumma al-a'raf, tsumma qala qul uhiya, tsumma Yasin, tsumma Al-Furqan, tsumma Al-Malaikah. Ini surat Fatir ya, Al-Malaikah surat Fatir. Tsumma Kaf Ha Ya Ain Shad, yaitu surat Maryam. Tsumma Thaha, kemudian surat Thaha. Tsumma Al-Waqi'ah, kemudian surat Al-Waqi'ah. Tsumma Qasin Mim, Asy-Syu'ara yang pertama. Tsumma Qasin, yang kedua adalah surat An-Naml. Tsumma Al-Qasas ya. Al-Qasas, tsumma Bani Israil, surat Bani Israil. Tsumma Yunus, surat Yunus. Tsumma Hud, tsumma Yusuf, surat Yusuf, tsumma Al-Hijr, tsumma Al-An'am, tsumma As-Saffat, tsumma Luqman, tsumma As-Saba, tsumma Zumar, tsumma Hamim Al-Mu'min atau Ghafir, tsumma Hamim As-Sajdah, tsumma Hamim Ain Sin Qaf, Asy-Syura, tsumma Hamim Az-Zukhruf, tsumma Ad-Dukhan, tsumma Al-Jathiyah, tsumma Al-Ahqaf, tsumma ke bawah lagi. Ya, tsumma Al-Ahqaf. Ya. ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم إنا أرسلنا نوحا ثم سورة إبراهيم ثم الأنبياء ثم المؤمنون ثم تنزيل السجدة ثم الطور ثم تبارك الملك ثم الحاقة ثم سأل ثم عما يتسألون ثم النازيات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنكبوت ثم ويل للمطففين فهذا ما أنزل الله بمكة. Maka ini semua yang disebutkan di atas adalah yang Allah turunkan di Mekah. Surat-surat yang Allah turunkan di Mekah. Atau disebut surat Makkiyah. Wa amma ma unzila bil Madinah. Adapun surat atau ayat yang turun di Madinah adalah ya, surat Al-Baqarah, tsumma Al-Anfal, kemudian surat Al-Anfal, tsumma Ali Imran, kemudian tsumma Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, tsumma Al-Mumtahanah, tsumma An-Nisa, kemudian surat An-Nisa, tsumma Idza Zulzilat, kemudian surat Az-Zalzalah, tsumma Al-Hadid, surat Al-Hadid, tsumma Al-Qital. Ya. Tsumma Ar-Ra'd. Al-Qital ini bisa surat Bara'ah ya. Tsumma Ar-Ra'd, mulai surat Bara'ah. Tsumma Ar-Ra'd, kemudian surat Ar-Ra'd, tsumma Ar-Rahman, tsumma Al-Insan, tsumma At-Talaq,
thumma lam yakun, surat Al-Bayyinah, thumma Al-Hasyr, thumma idza jaa nasrullah, kemudian ke bawah lagi, thumma Nur, thumma Al-Hajj, thumma Al-Munafiqun, Munafiqun, thumma Mujadilah, kemudian surat Al-Mujadilah, thumma Al-Hujurat, kemudian surat Al-Hujurat, thumma At-Tahrim, At-Tahrim, thumma Al-Jum'ah, thumma Taghabun, thumma Saff, thumma Al-Fath, thumma Al-Maidah, thumma Bara'ah. Thumma Bara'ah. Ya, kemudian jelaskan juga diriwayatkan dari qala Abu Ubaid, ya. Riwayat dari Abu Ubaid di Fadailul Quran, dalam kitab Fadailul Quran, hadatsana Abdullah bin Shalih wa Muawiyah bin Shalih an Ali bin Abi Thalha, dari Ali bin Abi Thalha qala nazalat bil Madinah, nazalat bil Madinah, diturunkan di Madinah suratul Baqarah, surat Baqarah, wa Ali Imran, surat Ali Imran, wa Nisa'i, surat Nisa, wal Maidati, surat Maidah, wa Al-Anfal, surat Al-Anfal, wa Taubati, surat Taubah, Al-Hajj, surat Al-Hajj, wa Nur, surat Nur, Al-Ahzab, Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab, kemudian waladzina kafaru, ya Muhammad, waladzina kafaru, kemudian wal Fath, surat Al-Fath, wal Hadid, surat Hadid, wal Mujadilah, surat Mujadilah, wal Hasyr, surat Al-Hasyr, wal Mumtahinah, surat Al-Mumtahinah, ya. Mumtahinah, surat Mumtahinah, kemudian wal Hawariyin, ya. Surat Yuridu As-Saff, ya, maksudnya adalah surat As-Saff. At-Taghabun, surat Taghabun, wa ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, ya, surat At-Talaq, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim, ya, surat Tahrim, wal Fajr, surat Al-Fajr, wal Lail, surat Al-Lail, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Al-Qadr, wa lam yakun, surat Al-Zainah, idza zulzilat, wa idza zulzilati, surat Az-Zulzalah, wa idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, wa sa'iru dzalik, dan selebihnya itu semuanya turun di Mekah, ya. Jadi yang disebutkan tadi adalah surat-surat yang turun di Madinah. Nama lain dari surat Al-Qital itu surat Al-Ahzab, ya. Maaf. Yang tadi Al-Qital yang di atas itu surat Al-Ahzab. Jangan. Yang tidak ada tadi. Nah. Terus Waqala Abu Bakrin ibni al-Anbari, hadatsana Ismail, ya. Ismail ibn Ishaq al-Qadi, dari Ishaq, menjelaskan kepada kami Ismail bin Ishaq al-Qadi, hadatsana Hujjaj, jadi menjelaskan kepada kami al-Hujjaj ibnu Minhal, naba'ana Hishamu an Qatadati, ya, mengabarkan kepada kami, berikan kepada kami Hisham an Qatadah, qala, berkata Hisham, nazala fil Madinati minal Quran, ya, nuzla fil Madinah, diturunkan, ya, di Madinah dari sebagian Al-Quran, ya, di antaranya Al-Baqarah, ya, Al-Baqarati, ya, wa Ali Imrani, wa Nisa'i, wal Maidati, wa Bara'ati, wa Ra'di, wa Nahli, wal Hajji, wa Nur, wal Ahzabi, wa Muhammad, wal Fad, wal Hujurat, wal Hadid, wal Rahman, wal Mujadilah, wal Hasyr, wal Mumtahanah, wal Saff, wal Jum'ah, wal Munafiqun, wa Taghabun, wal Tulaq, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ila ra'sil syu'ara, ila ra'sil ashr, ila ra'sil ashr, ya, sampai ayat 10, ya. Wa idza zulzilat, idza surat Az-Zalzalah, wa idza ja'a nasrullah, surat Nasr, wa sa'ilul Quran, selebihnya itu nazala di Makkah, ya, turunkan di, nazala di Makkah, diturunkan di Madinah, nazala di Makkah, diturunkan di Makkah, ya. Lebihnya tadi yang disebutkan tadi adalah surat-surat yang turun di Madinah. Kemudian ke bawah lagi, ya. Qala
Abul Hasan, ya, ini pendapat dari Imam Abul Hasan Al-Hassari. Ya, beliau menulis di kitabih Nasikh, menulis dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh, yaitu Al-Madaniyu bittifaqi ishruna suratan. Adapun Madani, surat yang Madani, disebutkan surat yang Madaniyah, itu secara bittifaq dengan sepakat berjumlah 20 surat. Wal mukhtalaf fihi, ya, adapun yang ikhtilaf, yang diperselisihkan di dalamnya, yaitu ada 12 surat, ya. Wa ma 'ada dzalik, adapun yang selebihnya daripada ittifaq yang 20 dan kemudian yang ikhtilaf yang 12, yaitu Makkiyun bittifaq, adalah surat-surat yang diturunkan di Mekah, ya, atau Makkiyah bittifaq. Kalau di bittifaq jadi sepakat ulama, ya, sepakatan ulama. Jadi yang diturunkan di Mekah ini berjumlah 72, ya. Jadi yang selebihnya itu semua surat itu adalah 114, kemudian dikurangi 20 di Madinah dan istilah 12. Jadi selebihnya adalah 72 surat yang diturunkan di Makkah atau Makkiyahnya. Kemudian beliau menuliskan nazm, syair, bidzalika abyatan, dalam sebuah bait-bait, ya. Jadi syair yang dituliskan beliau ini adalah syair tentang Makkiyah dan Madaniyah. Urutan-urutan surat, ya. Makkiyah dan Madaniyah. Coba kita baca. Ya sa'ili an kitabillahi mujtahidan wa an tarattu bima yutla minas suwari. Ya. Ya. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang kitab Allah mujtahidan, ya, secara sungguh-sungguh, an tarattu ma yutla minas suwari, dan juga bertanya tentang susunan, ya, tertib runtutan apa atau ayat yang dilantunkan atau dibacakan dari surat-surat. Wa kaifa ja'a bihil mukhtaru min mudhari, ya. Bagaimana datang di antara surat-surat itu al-mukhtar min mudhari, itu dari al-mukhtar min mudhar, yaitu qallal ilah, orang yang dipilih dari kaum Mudhar, ya, Rasulullah sallallahu ilah, salat serta salam kepada keluarganya, al-mukhtari min Mudhar, dari mukhtar min Mudhar. Wa ma taqaddama minha qabla hijratihi. Adapun yang didahulukan di antara surat itu qabla hijratihi, sebelum hijrahnya. Wa ma ta'akhkhara fi badwi fi hadari, ya. Juga surat-surat yang diakhirkan di dalam keadaan nyata atau dalam keadaan sadar, ya, hadir. Kemudian liya'laman naskha wa tafsisi mujtahidun, agar mengetahui naskha, ayat atau surat yang dinasikh, taksis atau surat yang ditaksis, dikhususkan, mujtahidun, yang bersungguh-sungguh, yu'ayyidul hukma bitarihi wan nazari, ya, menghasilkan atau memunculkan hukum, ya, bitarihi wan nazari, dengan dilihat dari tarikh, sejarah, wan nazari, dan juga tentang analisis, ya, pandangan-pandangan. Ta'arudun naqli fi ummil kitabi, ta'arudu an-naqli fi ummil kitab, ya, ta'arudu banyak
memaparkan an-naql, pindahan ya fi ummil kitab, yaitu ummul kitab, waqad tu'wilat hijri ya. Di banyak perselisihan dalam ulama tentang surat Al-Fatihah atau surat Ummul Kitab ini ya, antara surat Makkiyah atau Madaniyah, tapi waqad tu'wilatil hijri, dan telah ditakwilkan di dalam surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ini adalah itu surat yang turun di Makkah ya. Di situ ada ayat yang menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu turun di Makkah juga. Nah, apa ayatnya? Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anil azim. Dan telah diturunkan kepadamu atainaka sab'am minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, yang ditafsirkan bahwasanya 7 ayat yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Ya, ini. Ketika surat Al-Hijr ini turun di Makkah, maka surat Al-Fatihah pun turun di Makkah. Ya. Karena perintah salat juga. Kemudian Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika salat. Ya. Tuwilatil hijrah tanbihan lil mu'tabar ya, sebagai pengingat, ditawilkan dengan surat ayat yang turun yaitu surat Al-Hijr menjadi pengingat lil mu'tabar bahwasanya Al-Fatihah ini turun di Makkah atau disebut di Makkiyah. Ummul Qurani wa fi ummil qura nazalat ma kana lil khamsi qabla al-hamdi min athari. Ya. Ummul Quran atau Ummul Qura ya. Ummul Qura itu Makkah. Ya, Ummul Quran itu Al-Fatihah ya. Nazalat ya, Ummul Qura itu nazalat fi ummil qura. Ummul Quran nazalat fi ummil qura. Maksudnya seperti itu ya. Ummul Qurani wa fi ummil qura nazalat. Maksudnya Ummul Quran nazalat wa fi ummil qura. Fi ummil qura. Ya. Itu Al-Fatihah turun di Makkah itu. Ummil qura itu artinya Makkah. Maka al khamsi qabla al-hamdi min athari. Ya. Maka al khamsi qabla al-hamdi min athari. Yang 5 qabla al-hamdi, sebelum alhamdu itu min athar. Daripada asar. Wa ba'da al-hijrah law kana min asari. Law kana dzaka lakana nasfa awwaluha. Kalau ada ya zaka lakana nasfu awwaluha, maka yang dinasakh yaitu yang dihapus adalah yang pertamanya. Lam yakul bi sharihin naskhi min bashari ya, dan tidak dikatakan nasakh itu dihapus itu dari pendapat bin bashari. Coba kita lihat min bashari ini di dalam footnote-nya. Min bashar di bawah lagi. Nah, min bashari ay nabi ala suqutin hadzal mulhaqiq. Al-Ustaz Abdul Qadir nabbaha ala suquti hadzal bait muhaqqiq al-itqan al-Ustaz Abdul Qadir nabbah. Ya, atas lagi. Ada yang mengatakan nazamnya yang laukana dzaka lakana nasqa awwaluha ini sudah digugurkan, berarti sudah dihilangkan. Dari Ummul Qura tuh, Ummul Qurani wa fi Ummil Qura nazalat, langsung wa ba'da hijrah. Nah ini. Berarti nazam yang laukana ini dalam kitab Al-Quran yang lain ada yang dihapus ya, maksudnya digugurkan, maksudnya tidak terdapat nazam ini yang laukana. Kemudian wa ba'da hijrati ya, khairin nas, setelah hijrah khairin nas ya. Khairin nas ini nabi ya, yaitu sebaik-baik manusia, yaitu nabi ya. Jadi ya, surat yang turun setelah hijrah di antaranya qad nuzilat ya aisyuna min suwaril qurani fi ashari, yaitu 20 di antara dari surat-surat Al-Qur'an.
fi ashri fa arba'u min tuwalis sab'i. Di antaranya adalah 4 surat ini adalah surat-surat yang panjang. Fi ashri fa arba' min tuwal wa sab'u awaluha, dan juga ada 7 di antaranya juga as-saba' disebutkan surat as-saba', wa khamis, ya, khamisul khamsi, ada yang disebutkan namanya surat khamisul khamsi, yaitu di antaranya fil anfali, surat al-anfal, zil ibari, ya. Kemudian at-taubatillahi, surat taubah, in utta fasa disatun, yang keenam suratun nur, surat nur, wal ahzabu, dan surat al-ahzab, dzikri, wa suratun linnabiyillahi muhkamah. Nah, surat untuk nabi, ya. Kemudian surat Fatah, wal fathu, dan surat Fatah, wal hujurati, dan surat hujurat, hujuratus hujurat al-ghurru fi ghurari, ya, surat hujurat al-ghurru fi ghurari. Terus Tumal hadid, kemudian surat hadid, wa yatluha mujadilah. Dan kemudian di antara lagi yang Madinah surat al-mujadilah, wal hasyr, dan surat hasyr, thumma imtihanallah lil bashar. Kemudian Allah memberikan ujian kepada manusia. Wa suratun, dan surat fadhallahu nifaq. Ya, berarti surat imtihan Allah itu surat mumtahanah, ya. Surat wa suratun fadhallahu nifaq, surat al-munafiqun, ya. Ya, wa suratul jum'ah, itu surat Jum'ah. Tadakkuran, dibagi pengingat limudzakiri, ya. Walit tolaki, dan surat at-talaq, walit tahrimi, dan surat tahrim, ya. Hukmuhuma, itu hukumnya, wan nasr, dan surat an-nasr, idza ja'a nasrullah wal fath, lan fathah, dan bihan sebagai mengingat alal umuri, ya. Hadzal ladzi ittafaqat fihi ruwatu lahu wa qad ta'aradatil akhbari fi Bukhari. Semuanya ini adalah ittafaq fihi ruwat, yaitu sepakat dalam riwayat. Qad ta'aradat al-akhbar, ada yang ta'arud akhbar-akhbar, jadi ada yang bertentangan, fi Bukhari, yaitu diantaranya adalah yang terakhir, ya, yaitu farra'du, antaranya surat ar-ra'du, mukhtalifun fiha mata nazalat, ya, ikhtilaf atau perselisih, berselisih dalam surat ar-ra'd ini di mana ia turun. Aktsarun nasi qalu ar-ra'du kal qamar, ya, banyak pendapat, ya, yang mengatakan surat ar-ra'd ini seperti al-qamar. Wamithluha suratul Rahman, dan juga mengatakan suratul Rahman, surah Al-Ra'd sama surat Ar-Rahman. Syahiduha, syahidnya mimma tadammana qaul jin, suatu yang menyimpan perkataan jin, fil khabar, dan khabar. Wa suratun, dan surat lil hawariyin, ya, lil hawariyin, surat As-Saff, ya. Qad ulimat, lah diketahui, umman taghabun, kemudian di antara lagi taghabun yang diperselisihkan, wa tafsif dzun nuzuri, atau tafsif dzun nuzuri, nanti dijelaskan di surat-surat yang diperselisihkan di bab selanjutnya. Wa tafsif dzun nuzuri, ya. Kemudian wal lailatul qadri, surat inna al-qadr qad khussat bi millatina wa lam yakun ba'daha zilzalu fa'tabiri. Lam yakun itu surat al-bayyinah, ba'daha az-zilzal, selanjutnya adalah surat az-zalzalah, fa'tabiri. Wa qul huwallahu min awsafi khaliquna wa uwidatani turaddul ba's bil qadari. Qul huwallah, di antaranya ausafi khaliqina, sifat-sifat penciptaan kita, ya, sifat-sifat orang yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita. Ausafi khaliqina, sifat-sifat yang khaliq,
Fa'uwidhatina, surat Al-Mu'awwidhat, ya. Wa a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu bin nas. Raddul ba'sa, menolak ba'sa. Bil qadari, dengan qadar, ya. Wa zalladzi ikhtilafat fihi ruwatu lahu. Nah, ini semua adalah surat-surat yang ikhtilaf, yang diperselisihkan riwayat-riwayatnya. Wa rubbama suniyat ayun minas suwari, wa rubbama suniyat, ya. Dan terkadang ada pengecualian daripada beberapa ayat dalam surat-surat tersebut. Wa ma siwa dzaka makiyun tanazzuluhu. Nah, apa yang selebihnya yaitu adalah surat yang disebut makkiyah. Nah, turunnya tanazzuluhu fala takun min khilafin nas. Nah, yang surat al-makkiyah yang selebihnya itu bittifaq, ya, tidak ada perselisihan di antara manusia. Nah, tidak ada perselisihan fi hasari, secara ringkas, falaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara. Nah, tidak semua khilaf itu datang mu'tabar, ya. Bawah lagi, falaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadharin. Kecuali khilaf ini, ya, ada yang pendapat yang kuat, ya, riwayat yang kuat daripada pandangan-pandangan itu. Faslun fi tahriri suwaril mukhtalif. Nah, jadi kesimpulan tentang riwayat-riwayat tadi, ya, yang perlu kita pahamin adalah, ya, yang tadi sudah jelaskan Abul Hasan Al-Qasar, ya, yang perlu kita fokuskan, ya, di antara untuk memahami Makkiyah dan Madinah juga kita harus fokus pada surat-surat yang ittifaq. Di antaranya Al-Madani bi ittifaq, jumlahnya 20. Kemudian adalah Al-Makki bi ittifaq, ya, jumlahnya 72. Kemudian yang ikhtilaf adalah jumlah 12 surat. Nah, ketika kita melihat Makkiyah yang bittifaq, hafal, ya, Madaniyah yang bittifaq itu 20 sudah hafal, dan Makkiyah di antaranya selebihnya itu yang bittifaq, ya, juga sudah hafal, sudah bisa dipahamin. Maka yang ikhtilaf ini, ya, yang akan kita pelajari, ya, di bab-bab selanjutnya. Ikhtilaf ada 12 surat, mana yang masyhur, yang ro'yulnya namanya unggul, ada juga yang beberapa yang ro'yu dhaif, ya, jelaskan. Jadi mana yang lebih masyhur, Makkiyah atau Madaniyah antara surat yang diperselisihkan tersebut. Nanti kita jelas. Nah, faslun fi tahriri suwar al-mukhtalaf fiha. Pasal menjelaskan tentang keterangan-keterangan surat yang diperselisihkan di dalamnya. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Itu surat Al-Fatihah. Al-aktsarun ala annaha makkiyatun. Kebanyakan ulama, ya, aksarun, berarti banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu makkiyah. Bal warada annaha awwalu ma nuzila kama sayati fi naw'il tsamin. Ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu masuk pada ayat atau surat yang turun dalam Al-Quran, ya. Nanti disebutkan, akan dijelaskan pada bab yang nomor atau yang ke-8. Wastadalla lidzalik biqouli ta'ala, bisa mengambil dalil dari qaulu ta'ala, yaitu dalilnya apa? Al-Fatihah itu makkiyah. Nah, ini dalilnya. Wa laqad atainaka
sab'an minal mathani, ya. Ini dari surat Al-Hijr. Telah diturunkan kepadamu 7 dari yang berulang-ulang, ya, atau 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu Fatihah. Al-Hijr, Al-Hijr ayat 87. Faqad fassaraha, dan telah menafsirkan sab'a minal mathani, Rasulullah SAW, Nabi SAW, Nabi SAW menafsirkan sab'a mathani ini adalah bil Fatihah, bil Fatihati, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat berulang-ulang ini masuk adalah surat Al-Fatihah. Berarti dari dalil ini bisa diambil bahwasanya 7 ayat yang berulang-ulang ini turunkan di Mekah, ya. Sering dibaca berulang-ulang, masuk di dalam sholat, yaitu berulang-ulang dalam sholat, bacaan sholat. Wa suratul kama fi sahih al-Bukhari, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan surat Ahmad, ada nomor hadisnya 4,474 dan Ahmad 15.730. Suratul Hijr dan surat Hijr Makkiyah di Kufah. Adapun surat Hijr, ya, dan surat Hijr ini Makkiyah di Kufah. Nah, turunnya di Mekah, di Kufah. Sepakat ulama ini menurut pendapat bahwa surat Hijr turun di Mekah. Waqad imtanna ala rasulihi fiha biha. Allah telah menguji kepada Rasulnya fiha biha, di dalamnya, ya, surat Al-Fatihah ini, fadalla ala taqaddum nuzulil Fatihah alaiha, itu dengan menunjukkan ala taqaddumi, mendahulukan, ya, mendahulukan turunnya Al-Fatihah atas surat yang tadi, ya, Al-Hijr. Idh yab'adu an ayyam tanna alaihi bima lam yanzilu ba'du, ya. Walaupun ujian ini jauh, ya, daripada bima lam yanzil, satu yang belum turun setelahnya. Fabi annahu la khilaf anna faradus shalah kana bi Makkah. Dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwasanya fardu atau difardukannya salat itu di Mekah. Nah, walam yuhfad annahu kana fil Islam salatun bi ghairi Fatihah. Di dalam Islam, ya, yaitu diwajibkan bagi orang yang sholat yaitu membaca Al-Fatihah, ya. Tidak terjaga dalam Islam ke Al-Fatihah, itu maksudnya. Zakarahu Ibnu Atiyah, menjelaskan Ibnu Atiyah wa ghairuhu, yang dijelaskan tadi hadisnya Ibnu Atiyah dan lain-lain. Wa qad rawiya, dan diriwayatkan Suhu Al-Wahid Imam Wahidi wa Sa'labi min tariqil Ala, dari tariq Al-Ala bin Musayyib an Fadli Amr, dari Fadl bin Amr an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala nuzilat Fatihatul Kitabi di Makkah min kanzi tahtil arsh. Dan dari sahabat Ali berkata bahwa Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah dari kanzul tahta arsh, langsung dari bawah arsh, ya. Dari bawah arsh. Washtahar, dan telah masyhur atau terkenal an Mujahid al-qaul bi annaha Madinah. Dari Mujahid mengatakan bahwa Al-Fatihah di Madaniyah. Akhrajahu al-Firyabi fi tafsir Abu Abdullah fi Fadail bi sanadi sahih anillah. Ini juga dijelaskan dari Mujahid. Mujahid ini adalah tilmid Ibnu Abbas. Nah, katanya beliau mengatakan bahwa Fatihah itu turun di Madinah atau termasuk surat Madaniyah.
Kemudian di bawah lagi, sanadnya sahih. Di bawah lagi. Nah, qala al-Husain, ya. Qala al-Husain Ibn al-Fadl, hadhihi afwah. Nah, dikomentari dari Husain Ibn al-Fadl bahwa perkataan Mujahid ini hafwah. Hafwah ini khotok atau nisyan, termasuk pada perkataan yang lupa. Mujahid. Lianna ulama'a ala khilafi qawlihi, maksudnya ulama ala khilafi qawlihi. Berbeda perkataan daripada berbeda pandangan dengan Mujahid. Nah, waqad nukila Ibnu Atiyah al-qaul bidzalik an Zuhri Fata wa Saudah Ibni Ziyad wa Abdullah bin Ubaid bin Umair. Ya, dinukilkan dari Ibnu Atiyah perkataan itu adalah dari Zuhri Fata wa Saudah Ibni Ziyad Abdullah bin Umair. Kemudian diriwayatkan juga waroda sebutkan an Abi Hurairah bisnai Jaid qala at-Tabrani fil Awsat wa rijaluhu rijalus sahih haddatsana lama kami Ubaid bin Ghanam. Nah, kemudian bawa lagi nabba'ana memberikan kabar Abu Bakar bin Abi Syaibah nabba'ana memberikan kabar Abdul Aqqas an Mansur an Mujahid dari Mujahid an Abi Hurairah inna iblisa ranna. Kita lihat ranna, mana ranna di bawah lagi. Ranna ini mananya? Dikutnya. Nah, ranna tadi kan. Qala Ibnu Athir rannin as-sut atau al-suara. Mananya ranna itu suara-suara. Qad ranna yarinu raniyan. Suara as-sut. Atas lagi. Mana ranna itu bersuara. Suara. Anna iblis ranna. Hina unzilat Fatihah. Iblis itu bersuara-suara ya. Hina unzilat Fatihatul Kitab ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Unzilat di Madinah. Dan unzilat yang diturunkannya di Madinah. Wa yahtamil imal anal jumlatul akhirah mudrajah. Imal bahwa jumlah perkataan yang terakhir itu mudrajah min qalin. Mudrajah itu ya tadi khotok ya atau tadrij ya itu dihilangkan ya dari perkataan Mujahid masuk perkataan yang salah gitu ya. Fadzahaba ba'duhum ya ila annaha nuzilat maratain. Pendapat yang ketiga, jadi pendapatnya di sini ada 4 ya. Jadi pendapat pertama kebanyakan ulama mengatakan Al-Fatihah itu turun di Mekah ya. Dengan dalil walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Kemudian pendapat yang kedua dari Mujahid, ya ada yang mengatakan Mujahid ini hafwah dan kemudian mudrajah. Nah, menambah-nambahi atau mudrajah itu menambah-nambahi aizadahu, ya menambah-nambahi perkataan ini. Ya ini perkataannya beliau bahwa Fatihah itu turun termasuk madaniyah. Kemudian pendapat yang ketiga, zahaba ba'dhum ila anna nuzilat maratain. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan bagian ulama mengatakan Al-Fatihah turun 2 kali. Maratan di Makkah, pertama turun di Makkah, maratan di Madinah, dan kedua juga turun di Madinah. Mubalaghatan fi tasyrihnya. Sebagai mubalaghah ya. Mubalaghah ya, melebih-lebihkan kemuliaannya, di tasyrih dalam kemuliaannya. Wa fiha qaulu rabi'. Di antaranya juga ada perkataan yang keempat, yaitu annaha nuzilat nisfaini. Al-Fatihah ini sesungguhnya diturunkan tengah. Nisfuha bi Makkah, tawi nisfuha atau setengahnya, ada setengahnya di Makkah, yaitu di Makkah. Wa nisfuha atau setengahnya bil Madinati, yaitu di Madinah. Akahu menceritakan kepada Akahu menceritakan Sofa Abul Laith, Imam Abul Laith As-Samarqandi. Ya, jadi perkataan yang tadi
yang Al-Fatihah itu yang Al-Fatihah itu tengahnya turun di Makkah dan setengahnya turun di Madinah, ini ada pendapat dari Abu Laits As-Samarqandi. Ya. Suratul Nisa. Ya. Yang kedua adalah surat yang diperselisihkan oleh ulama ya, antara Makkiyah dan Madaniyah, itu suratul Nisa. Ya. Al-Fatihah tadi, ya, seperti Al-Masyhur yang sepakatan yang Al-Aktsarunnya berarti Makkiyah. Ya, jadi ditentukan yang aktsarunnya Makkiyah. Jika ada perselisihan, ya ditimbang mana yang banyak pendapatnya yang kuat. Nanti Makkiyah ya udah Makkiyah dituliskannya. Nah, bisa dilihat nanti di mushafnya ya. Ya, sambil melihat di mushaf nih yang diperselisihkan ini ya. Nanti ada yang paling diunggulkan pendapatnya. Ya, termasuk Al-Fatihah Makkiyah ya, yang diunggulkan Makkiyah. Kemudian Al-Baqarah tadi kan tidak sepakat ya, sepakat Madaniyah. Ali Imran Madaniyah. Nah, An-Nisa ini diperselisihkan ya. An-Nisa. Melihat Za'aman Nuhas annaha Makkiyah. Nah, katakannya Za'ama. Ya. Perkataan Za'ama ini ihtimal ya. Ya, ada yang menyangka. Kalau menyangka ini berarti kan pakai zon ya. Jadi kurang kuat pendapatnya ya. Bahwasanya An-Nisa ini turunkan termasuk surat Makkiyah ya. An-Nisa ini surat Makkiyah. Mustanad dan ila anna qaulahu innallaha ya'murukum. Ya, disandarkan pada perkataan pada Allah yaitu innallaha ya'murukum. Ya. Al-ayah ya, surat An-Nisa ayat 58. Nuzilat di Makkah ittifaqan ya. Diturunkan di ayat ini ya, diturunkan di Makkah ittifaq fi sya'ni Mustahil Ka'bah. Itu ketika keadaan Mustahil Ka'bah pembukaan Ka'bah ya. Wadzalika mustanadun wahin. Disandarkan kepada wahin. Li'annahu la yalzam min nuzuli ayatin au ayatin min surat Thailah. Karena tidak tidak lazim dari turunnya ayat ini atau ayat-ayat ini dari surat-surat yang panjang. Ya, nuzilat mu'azzumuha bil Madinah. Nah, kebanyakan ya surat An-Nisa ini ayat-ayatnya itu mu'azzumuha bil Madinah, yaitu turun di Madinah. Antakuna Makkiyah. Nah, ada juga beberapa yang Makkiyah. Khusus anal arjah anna ma nazala ba'dal hijrah madaniyah. Nah, ini yang dirajihkan adalah ketika ada ayat surat yang turun setelah hijrah, maka surat itu madaniyah, baik itu suratnya turun di Mekah atau di Madinah. Nah, jadi melihat riwayat zamannya, ya, ini zamannya itu turunnya itu setelah Nabi hijrah, maka kesepakatan atau yang all rajih ya, diantaranya adalah surat An-Nisa ini termasuk surat Madaniyah ya, Madani. Amin rajihi asbab nuzul ayati arafa raddu alaiha. Di antara Aman rojaah dan orang yang mengembalikan melihat asbabun nuzul ayatnya arraddu alaihi, mencoba menolaknya. Oh imma yaruddu alaihi aidon, dan ada yang mengerod, di antaranya juga dari Imam yang diriwayatkan dari Akhrajahu Al-Bukhari sama Aisyah itu di setiap hadis itu qalat ma nazalat suratul Baqarah wa Nisa illa wa ana indahu. Ya. Tidak ada surat yang turun seperti surat Baqarah dan Nisa kecuali saya di sisinya. Dan Imam Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Wa dukhuluha alaihi kana ba'dal hijrah. Masuknya itu yang itu setelah karena ba'dal hijrah, setelah hijrah ittifaqan, itu
secara ittifaq. Waqila dan dikatakan nuzilat indal hijrah. Dan juga dikatakan pula bahwa surat An-Nisa ini turunkan saat hijrah. Nah, ketika melihat definisi ya tentang bait tiba di zaman ya, maka itu ayat atau surat yang turun ketika hijrah atau sudah hijrah itu termasuk surat Madaniyah. Ya, Al-Arjah yaitu An-Nisa adalah termasuk surat Madaniyah. Nah, ini baru ditulis ya, disebutkan di mushaf-mushaf itu ya, di Madaniyah. Yang awalnya tadi ikhtilaf. Surat Yunus. Surat Yunus al-masyhur annaha makkiyah. Yang paling masyhur Yunus ini atau surat At-Tasi'ah ya, yang tadi disebutkan ada At-Tasi'ah masyhur makkiyah. Ya. Wan Ibnu Abbas riwayatan. Dari Ibnu Abbas ada dua riwayat. Taqaddam maka didahulukan fil asari as-sabiqah, dari asar yang dahulu. Anhu annaha makkiyah. Bahwasanya mengatakan surat Yunus ini makkiyah. Wa akhrajahu Ibnu Mardawi. Takhrij oleh Ibnu Mardawi min tariq al-Aufi anhu min tariq Ibnu Juraih an Atha anhu wa min tariqi Wasif an Mujahid an Ibnu Zubair. Takhrijnya. Bawah lagi. Wa akhraja min tariqi Utsman, dikeluarkan atau takhrij dari tariq Utsman Ibnu Atha an Abi an Ibnu Abbas annaha madaniyah. Dari Ibnu Abbas bahwa dari tariq Utsman ya, an Ibnu Atha dari an Abihi dari ayahnya dari Ibnu Abbas annaha madaniyah. Bahwa surat Yunus ini termasuk madaniyah. Wa yu'ayyidu al-masyhur ma akhraja min tariq ad-Dhahhak. Ya. Yang masyhur yaitu dari Ibnu Hatim min tariq ad-Dhahhak yaitu an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Lamma ba'atsallahu Muhammadan, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulan menjadi Rasul, anqarat al-Arab. Para Arab itu mengingkari beliau. Au man ankara min ankara dzalik minhum faqalu ya, atau di antara orang yang mengingkari dari itu ya, mereka berkata Allahu a'zamu min an yakuna Rasulullah basyaran. Allah a'zamu man an yakuna, mengagungkan seorang yang diutusnya itu dari seorang manusia. Anzalallahu ta'ala. Allah menurunkan ayat akana linnasi ajaban. Ya. Apakah kau akan kagum atau kaget jika aku utus seorang manusia? Itu akana linnasi ajaban. Nah, azamu man an yakuna rasulahu basyaran. Jadi Yunus dilihat dari riwayatnya adalah yang paling masyhur, yaitu termasuk surat Makkiyah. Surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd taqaddama min tariq Mujahid bin Abbas. Dahulukan dari tariq Mujahid bin Abbas dan dari Ali bin Abi Talha annaha Makkiyah. Fi baqiyat al-athar annaha Madiniyah. Ar-Ra'd. Ya. وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة وأخرج أول عن سعيد بن جبير وقال سعيد بن منصور في سننه dalam sunannya حدثنا أبو عوانة عن أبي بشار سعيد بن جبير عن قول تعالى ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام قال apakah ini Abdullah bin Salam qala kaifa wa hadhihi surah makkiyah, bagaimana mengatakan ini surat makkiyah. Abdullah bin Salam. Nah, ini yang mengatakan bahwa surat Ra'd ini Madaniyah. Ra'd Madaniyah. Kemudian ke bawah lagi. Nah, wa yu'aidul qaul wa yu'aidul qaul bi annaha Madaniyah. Ada
yang mengatakan surah Ar-Ra'd Madaniyah wa akhraj Tabrani Al-Kabir an Anas Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa sampai ila qawlihi wa huwa syadidul mihal Ar-Ra'd. Nah, nazalat kisah Uridu ibn Qais wa Amir ibn Tufail hina qadama al-Madinah ya ala Rasulillah. Ini dua sahabat ketika menghadap ke Rasulullah yaitu di Madinah. Walladhi yajma'u bain al-ikhtilaf annaha makkiyah il ayat minha. Ya, dikumpulkan di antara perselisihan itu annaha makkiyah maksudnya beberapa ayat makkiyah illa ayatin kecuali ayat itu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa surat Ar-Ra'd ya itu yang dimasyhurkan adalah surat Madaniyah. Walaupun ada beberapa ayat yang ada pengecualian sedikit yang makkiyah. Oh ya. Afan, Sad. Ya. Oh ya, penjelasan udah ini belum, Sad? Kita Ya. untuk menjawab ya. Gimana? Mungkin 3 atau 5 menit lagi kita tanya jawab. Ya, baik. Ya, ini sampai akhir tadi sudah. Nah, itu ya. Mungkin saya simpulkan sedikit ya dari pada apa pembahasan tadi. Ya. Dari yang sudah dijelaskan bahwasanya surat-surat yang diturunkan atau yang disebut Madaniyah itu sepakat ulama ada 20 surat. Kemudian yang surat diperselisihkan ada 12 dan surat yang turun termasuk surat Makkiyah ada 72 surat ittifaq. Ya. Kemudian di antara surat-surat yang ikhtilaf tadi yang diperselisihkan ulama, di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Ya, ada 4 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan Makkiyah, yang kedua Madaniyah, yang ketiga 2 kali turun, yaitu di Makkah dan di Madinah, yang keempat setengah turun di Mekah dan setengah turun di Madinah. Ya, yang ini yang masyhur adalah yang paling banyak pendapatnya adalah bahwa surat Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Diambil dari dalil laqad atainaka sab'an minal masani, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu turun di Mekah. Kemudian dari surat An-Nisa ittifaq ya, ulama mengatakan Madaniyah ya. Bahwa ada pendapat walaupun ada pendapat dari An-Nuhas bahwa itu Makkiyah tapi pendapat ini lemah ya karena za'am ya, hanya prasangka saja. Ya, ini pendapat yang kuat ada dari hadis Aisyah ya. Kemudian surat Yunus ya Yunus yang pendapat diperselisihkan yaitu yang kuatnya adalah bahwasanya al-masyhur di sini annaha makkiyah ya. Surat Yunus ini masuk surat Makkiyah. Kemudian surat Ar-Ra'd ya, yang masyhur yang banyak pendapat yang dikuatkan itu Madaniyah. Walaupun ada ta'ala alam bisawab. Ya, silakan. Ya, Sad. Ya, ya silakan. Baik, Sad. Langsung aja mungkin kali ini ada tanya jawab ya. Ya, Baik, mungkin dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung. Silakan yang ingin bertanya.
Silakan mungkin teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, mungkin langsung aja. Mungkin kalau nggak ada kita cukupkan aja Ustaz ya. Iya, ya, Bang. Ya, di kolom chat tadi katanya belum ada pertanyaan. Nanti insya Allah kalau ada ditanyakan. Baik, Ya, baik. terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Fahrul Anam juga para peserta jamaah yang sudah mengikuti kajian malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam aktivitas kita. Semoga kita diberikan kepahaman dalam kajian yang telah disampaikan tadi. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Baik, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam membantu acara. Mungkin kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan.